Shalom warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Anugreni Septi dalam Taat Warta Jemaat edisi Minggu 9 Agustus 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah, disarankan bagi warga jemaat untuk menonaktifkan notifikasi serta menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian. Ikuti rangkaian ibadah minggu ini hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Mari berdoa bersama pada Menara Doa dalam doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari pukul 9 malam. Pokok-pokok doa dapat dilihat pada tayangan berikut ini. GKJ Salatiga Timur menyelenggarakan bulan kebangsaan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 dengan tema Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif untuk bangsa Indonesia. Sembari kita bersama menghayati HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Maju. Puji Tuhan, persembahan pembiayakan 3 pepatan dan penahbisan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko STH sudah mencapai 16 juta rupiah. Namun, masih ada beberapa keperluan yang harus terbayarkan. Bagi warga jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan yang akan dituangkan dalam buku kenangan, dapat melihat informasi berikut ini. Tuhan memberkati. Majelis dan Jemaat GKJ Salatiga Timur mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara pada umur yang baru ini. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibadah Minggu Biasa 19 GKJ Salatiga Timur, Minggu 9 Agustus 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Pengakuan mengenai kepercayaan kita kepada Allah perlu dibuktikan dengan ketaatan. Namun, manusia terkadang sulit untuk taat karena manusia memiliki pikiran sendiri. Sikap mengandalkan pikiran itulah yang sering berujung pada rasa khawatir dan takut. Hari ini, Tuhan hendak mengajar kita untuk tidak takut dalam menjalani hidup. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang ke-1. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah Minggu 19 ini terjadi oleh karena kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Imamat 19 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon ampun
dengan menyanyikan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Jemaat nomor ke-37B, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 10 ayatnya 11 sampai 12 yang demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 332 bait yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dengan kerendahan hati kami dan pengakuan kami bahwa di dalam hidup kami ini banyak sekali keterbatasan-keterbatasan di dalam diri kami. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir bagi kami, kiranya Engkau jernihkan hati dan pikiran kami, demikian pula Engkau mampukan kami untuk kami dapat menangkap akan setiap kebenaran sabda-Mu itu. Mampukan kami dan lingkupi kami ya Tuhan dengan kasih-Mu itu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu benar-benar dapat kami tancapkan di dalam hati kami dan menjadi terang bagi jalan kehidupan kami ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Injil Matius 14 ayatnya 22 sampai dengan 33. Di sini lembaga LAI memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam,
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuhlah iman kita kepada Tuhan Yesus bagi yang mau mendengar, menerima, dan menghidupi sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dituntun dengan tema kita pagi ini, yaitu mengapa takut? Nah, berbicara mengenai ketakutan, tentu setiap manusia pasti memiliki ketakutannya sendiri-sendiri. Ada yang takut karena kamarnya gelap, ada yang takut karena ketinggian, bahkan ada yang takut kalau jika melihat kecoa ataupun ulat. Ketakutan-ketakutan itu kenapa bisa terjadi dalam kehidupan kita? Jika kita melihat secara ilmiah, ternyata bahwa indera kita itu bisa menangkap keadaan, situasi, dan itu kemudian diteruskan ke bagian otak kita yang bernama talamus. Lalu dari talamus itu diteruskan kembali ke amigdala. Nah, dari amigdala ini dilepaskan senyawa glutamat, yaitu zat kimia yang digunakan sel saraf untuk mengirim rasa takut ke sel lainnya. Sehingga dengan jelas bahwa setiap manusia pasti memiliki ketakutan jika kita melihat secara ilmiah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Respon setiap manusia dalam menghadapi rasa takutnya itu juga bervariasi. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, itu adalah freeze atau membeku, di mana orang itu saat merasakan ketakutan, dia hanya akan terdiam, tidak melakukan apapun. Nah, kita kalau melihat di film-film horor, atau lagi kalau yang pecinta Susana, zaman dulu film itu sangat terkenal dan sangat digemari. Kita bisa melihat saat ada Bang Bokir pada saat yang ketemu sosok Susana yang kuntil anak, saat mereka ketakutan hanya terdiam dan gemetar, tidak bisa lari, seakan-akan tubuhnya menjadi berat. Nah, itu adalah contoh yang pertama cara menghadapi ketakutan, responnya. Yang kedua adalah flight atau berlari menghindari ketakutan itu. Jadi saat kita ketemu sesuatu atau kita sedang memiliki tugas sesuatu dan saat itu kemudian kita merasakan takut, tidak jarang kemudian kita mencoba berlari dari situasi itu. Saat kita diberi tugas, kita mencoba untuk menolak dan berlari dari tugas itu.
Namun yang ketiga, yaitu fight atau bertarung. Ini tipikal orang saat dia menghadapi ketakutan, lebih baik saya bertarung daripada saya berlari. Nah, dari 3 cara respon ini, tentu setiap kita mungkin pernah mengalami salah satunya. Nah, kemudian bagaimana saat kita harus mengendalikan rasa takut kita ini? Apa sih akibatnya? Apa sih dampaknya saat kita memiliki rasa takut yang berlebihan? Yang pertama, saat kita memiliki rasa takut yang berlebihan, kita seperti orang yang membeku dan tidak bisa mencapai tujuan kita. Atau kita akan berlari dan tidak akan pernah sampai tujuan juga. Atau kita justru bertarung, walaupun belum tentu itu juga sampai kepada tujuan. Jika kita melihat dalam bacaan kita, saat para murid itu berada di tengah-tengah laut, pada saat itu ada gelombang sakal oleh karena angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang berhembus berlawanan arah. Jadi saat kita berlayar ke arah timur, nah angin ini datangnya dari timur ke barat. Jadi itu angin itu akan membuat kapal ini tidak dapat berlayar. Pilihannya saat hanya terdiam, ya kapal ini cuma diam, hanya diombang-ambingkan. Saat berlari kemungkinan kemudian para murid ini juga membalik, menghindari angin ini. Tapi jika kita melihat dalam bacaan ini, para murid ini berjuang sepertinya. Berjuang untuk menghadapi angin ini supaya mereka tidak tenggelam. Namun yang terjadi, kekuatan angin pun jauh lebih besar, sehingga juga tidak sampai pada tujuan yang hendak dicapai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kenapa sebenarnya kita ini memiliki rasa takut itu? Jika kita simpulkan bahwa rasa takut ini ada dalam kehidupan kita saat kita merasa terancam, saat kita merasa kurang nyaman, saat kita tidak mengalami ketenangan itu. Sehingga rasa takut itu muncullah di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menanggulangi rasa takut ini, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Dikatakan pada ayat 23, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Bukankah dia bertuhan? Bukankah dia Allah? Kenapa harus berdoa? Berdoa kepada siapa? Tentu jika melihat dari konteksnya, Matius ini menyoroti Yesus pada saat itu dari sisi manusiawinya. Tentu mengingat tugas, tanggung jawab, tujuannya hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia ini juga berat. Sebagai manusia rasa takut itu ada. Yesus hendak mengajarkan kita bahwa di dalam doa itu ada ketenangan. Di dalam doa itu ada kelegaan. Doa adalah salah satu cara kita untuk menjalin hubungan dengan Allah kita. Doa adalah salah satu cara kita supaya kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin intim. Sehingga ketenangan itu bisa kita dapat, kelegaan itu bisa kita dapat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kenalilah Tuhan kita. Kenalilah Tuhan kita Yesus Kristus itu. Orang yang sering berjumpa belum tentu kenal. Namun saat kita mengenali, maka kita dari kejauhan pun seharusnya bisa mengetahui. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu melihat istri atau suami dari kejauhan, bahkan hanya melihat cara berjalannya atau melihat cara berdirinya, kita sudah tahu, oh itu suamiku, oh itu istriku. Bahkan saat pakai cadar, jika saat ini pakai masker, kita pun bisa mengenalinya dari tatapan matanya. Kita tidak harus melihat seluruh mukanya, kita sudah mengenalinya. Kenapa? Karena ada keintiman yang terjalin dalam hubungan itu.
ada kedekatan, ada pengenalan yang jauh lebih dalam. Sehingga orang-orang yang kita cintai, walaupun ada jauh, kita merasakan kehadirannya, kita mengetahui kehadirannya. Namun jika melihat dalam bacaan ini, para murid justru melihat sosok yang datang kepadanya adalah setan. Bisa jadi kebersamaan selama ini yang dijalin itu belum pada tahap proses mengenal. Jadi hanya sebatas bersama dan bersama. Tidak mengetahui seberapa kuasanya Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak memperhatikan bagaimana cara berjalannya, seperti apa cara berdirinya, apa yang dikenakannya. Mereka tidak perhatikan itu. Sehingga kedatangan Yesus dikira hantu. Yang ketiga, percayalah kepada Yesus. Berbicara mengenai percaya, banyak dari antara kita yang mengatakan saya percaya kepada Yesus. Namun seringkali kita masih memiliki keraguan saat kemudian tantangan itu menghadang kita, saat kemudian terpaan angin sangkal itu datang dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan itu hadir dalam kehidupan kita, kita mulai ragu, apakah Tuhan ada dalam kehidupan kita atau tidak. Seperti halnya Petrus. Saat Petrus mengatakan, Tuhan jika engkau memang Tuhan, biarkanlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan Yesus menjawab, datanglah. Petrus berjalan. Namun saat dia merasakan hembusan angin, pikiran tentang ketakutan, trauma tentang ketakutan itu menyelimuti dirinya sehingga fokusnya tidak lagi kepada Yesus. Namun fokusnya bahwa ia menyadari bahwa saya itu berdiri di atas air. Itulah yang membuat Petrus terjatuh. Demikian pula dalam kehidupan kita. Saat kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, maka fokuslah kepada Yesus. Apapun yang akan kita hadapi, tetaplah fokus kepada Yesus. Sehingga kita akan melewati setiap tantangan, melewati setiap kesulitan itu tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Karena kita selalu menatap Yesus ada di depan kita dan mengizinkan kita untuk datang kepadanya. Kemudian yang keempat, yakin akan pertolongan Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam ayat 31 dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Saat Petrus tercebur di dalam air, mulai tenggelam, Petrus berteriak-teriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus segera datang mengulurkan tangannya. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi tantangan hidup, saat kita menghadapi pergumulan yang hebat, berteriaklah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Yesus. Karena Yesus tidak akan pernah menunda-nunda untuk datang menolong kita. Namun Yesus akan segera datang, mengulurkan tangannya. Kita hanya perlu untuk menangkap tangan Tuhan itu. Sehingga kita akan dibangkitkan kembali. Sehingga kita akan dibopongnya. Sehingga kita akan dibantunya untuk menghadapi setiap persoalan hidup ini. Oleh karena itu, apakah masih ada keraguan di dalam kehidupan kita? Apakah masih ada ketakutan? Sehingga judulnya, mengapa takut? Mengapa takut? Saat kita berdoa, kita mendapatkan ketenangan. Kenapa kita harus pasti takut? Saat kita sudah mengenal Yesus, kita akan merasakan kehadirannya. Kenapa kita perlu takut? Karena dengan percaya kepada Yesus, dengan percaya kepada Yesus, maka kita juga memiliki keyakinan akan setiap rencananya. Kita memiliki keyakinan akan kehadiran dan pertolongannya. Kenapa? Mengapa harus takut? Saat kita mengetahui bahwa Yesus segera datang untuk menolong kita, bahwa Yesus segera datang untuk mengulurkan tangannya kepada kita, apakah masih ada alasan
untuk kita merasakan takut di dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki Allah yang luar biasa, jika kita memiliki Yesus yang sungguh memperhatikan hidup kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan, apalagi yang harus kita takutkan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang mengatakan saya percaya dengan Yesus, namun hanya sedikit orang yang mau mempercayakan hidupnya di tangan Yesus. Apakah kita akan juga berani mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Oleh karena kita memiliki keyakinan bahwa Yesus akan hadir dalam tengah-tengah kehidupan kita. Hiduplah di dalam keyakinan, jangan di dalam rasa khawatir dan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Saat hening cukup. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan kembali keimanan kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu doa, syukur dan syafaat. Bersama dengan umat-umat-Mu kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami. Di dalam doa, kami hendak memanjatkan rasa syukur kami atas pertolongan dan sukacita yang Engkau berikan terlebih pada hari ini. Melalui pemberitaan sabda-Mu yang semakin membuat kami percaya akan rencana yang telah Engkau rancangkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi menjadi takut akan masa depan kami. Walaupun hingga saat ini dunia masih menghadapi pandemi coronavirus, namun kami percaya Engkau akan menolong kami. Bangsa kami Indonesia yang masih Tuhan berikan kekuatan untuk kami berjuang menghadapi pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai pemimpin bangsa kami ini dalam naungan kasih-Mu. Biarkanlah hikmat-Mu melingkupi pemimpin kami, sehingga setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh karena kebenaran sabda-Mu. Demikian pula kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang berjuang pula seperti tim medis sukarelawan, aparat keamanan, pemuka agama, dan tim penelitian. Senantiasa Tuhan mampukan mereka dalam mengemban tugas tanggung jawabnya. Saudara kami yang terdampak pandemi ini, baik di bidang ekonomi, proses belajar mengajar, pekerjaan, keutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya, kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat menjalani ini semua. Hanya dengan bersandar akan penyertaan-Mu saja. Bagi gereja-Mu GKJ Salatiga Timur, di dalam pemeliharaan iman melalui ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, pelayanan diakonia,
kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan gerejamu ini. Untuk hamba-Mu yang berada dalam kemajelisan, tim multimedia, pegawai kantor, dan pekarya, Tuhan berkatilah setiap pribadi ini di dalam menjalankan tugas pelayanannya kepadamu melalui GKJ Salatiga Timur. Kami juga menyerahkan gerejamu 3 Pemantan di dalam proses menuju gereja yang dewasa serta persiapan penasbihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021. Tuhan, berkati setiap proses, persiapan, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu, Gombang Setro, perihal rumah ibadah, senantiasa Engkau sendirilah yang ikut campur tangan. Inilah doa kami ya Tuhan, banyak terselip cacat dosa di dalam kami menganturkan doa. Kami mohon ampun. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan pada saat ini, dan firman Tuhan yang akan mendasari dalam kita mengaturkan persembahan akan diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu karena pada saat ini Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Dan sebagai ucapan syukur kami bersama-sama mengaturkan persembahan kehadirat Tuhan yang berupa rupiah, berupa singer, organis, tim multimedia, juga persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan agar persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan rasa takut akan Tuhan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah ya Bapa persembahan kami yang kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Percayalah bahwa Allah memiliki rancangan indah dalam hidup setiap orang, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, melainkan keyakinan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait yang kedua, di Badai Topan Dunia. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,